Yuk. Kembali lagi di Porsalam bersama saya Panji Raden dan dia Muhammad Fuad. Ya, gimana Bang Fuad? Sehat? Nggak usah so Syukur, Bang. asik lo kampret. Yang jelas Apa? Sabtu weekend ini mesti. Lu telat udah jam berapa? Bikin emosi lagi, so asik lagi lo. Emang lu pikir orang nggak punya kesibukan lain apa? Bang. Ush, sorry, ketinggalan. Tadi kan gue bilang. Yang jelas sih minggu. Apa sih? Weekend ini sih mesti menang lawan Wolves ya. Di luar isu yang lagi hangat, gue sih nggak peduli masalah Ronaldo nih mau pindah ke City kayak gitu, mau main di Rans Cilegon kayak mau main di mana kayak ya gue nggak pernah peduli karena dari dulu gue cuma menganggap sepak bola yang benar-benar gue suka banget tuh udah Cantona doang, selesai di situ ya. Turunannya Rooney Beckham, Rooney, udah di situ doang gitu. Yang lain sih karena itu klub gitu ya, dan cukup banyak bukti yang pada saat di interview atau apalah bilang wah gue akan ini di sini segala macam gitu ya. In the end pindah gitu kan. Jadi kalau di United sendiri gue cuma memandang 3 pemain itu yang benar-benar gue sangat suka, dan untungnya selain Rooney ya yang akhirnya terpaksa keluar ya sama Beckham lah ya. Beckham juga dijual, tapi Beckham dijual juga oh ya udahlah gitu semua. Gue nggak pernah sampai yang kayak orang mungkin wah apa sebel apa gitu, enggak gitu. Jadi isu sekarang Ronaldo sama gue ya udah kalau emang dia mau pindah ke City gitu loh, karena dia bilang kan masalah passion. Kalau nggak salah kan dia pernah bilang bahwa kalau gue cari duit minggu gue pindah ke Qatar kan gitu. Ini masalah passion, dan mungkin ya passion dia masih mau juara gitu loh. Yang mana kalau lu tetap di Juventus ya lu nggak akan juara Piala Champions gitu loh. Sementara Tunggu potong dulu. Itu yang tadi juga di Twitter banyak yang ngomong gitu, Bang. Jadi gua ralat dan gua lurusin ya. Interview itu, passion yang dimaksud di situ itu bukan masalah jadi juara atau enggak. Karena dari lo harus lihat konteks daripada pembicaraan isu interview itu apa gitu loh. Itu dipertanyakan apakah mungkin suatu saat nanti dengan melihat perkembangan Manchester City, waktu itu Manchester City lagi naik-naiknya nih ya, mereka baru juara beberapa kali gitu. Manchester United lagi menurun prestasinya. Jadi ditanya nih, waktu itu masih di Madrid, apakah mungkin suatu saat kalau City menawarkan kontrak untuk bermain untuk City, apakah mau? Dia langsung menjawab itu, ya itu tadi kayak abang bilang, masalah duit ya, gue bisa mendingan ke Qatar gini. It's all about the passion katanya. The passionnya itu bukan berarti dalam arti passion menang atau enggak, itu yang salah diterjemahin. Passion tentang United dengan City, rivalitasnya gitu loh. Bahwa dia pernah jadi pemain MU dan the passion for that club is different gitu loh. Jadi jangan, ya itu yang mau gue lurusin. It's not about the passion about winning. Kalau masalah mengenai winning ya. berarti secara pemilihan kata dia udah salah dong. Karena passion itu kan artinya hasrat. Yes, itu satu. Ya wajar Itu lah Bang. Dia udah bahasa salah Inggrisnya juga. diksi gitu loh. Maksud gue Bahasa Inggris dia juga bukan yang terbaik. mungkin gue rasanya bahasa Inggrisnya harusnya Ronaldo sih cukup baik ya gitu. Harusnya kalau lu mau ngomong gitu, you talk about rivalry gitu loh. Rivalitas bukan masalah passion, karena passion itu kan hasrat yang ada di dalam diri lo. Passion tuh eagerness lu, keinginan lu, nafsu lu gitu loh. Jadi lu tidak bisa memandang derby itu passion, enggak. Lu memandang derby itu dari sisi rivalitas gitu loh. Betul. Kalau lu pernah konteks. memperkuat, ya makanya kalau memang secara keseluruhan memang ya itu kan yang keluar kan cuma sepotong kan gitu. Iya, betul. Banyak kan juga Iya benar. ya kan Sering keluar jadi cuma salah sepotong. pengertian karena Iya terpotong-potong. gitu. Makanya kan tadi juga gue bilang kalau lu cerita mungkin dia mau pindah karena dia bilang di situ kan passionnya dia gitu. Passionnya Ronaldo sendiri adalah seorang juara kan gitu. Yang plus dia sangat kompetitif kan gitu. Yes. Dan masih ada Messi gitu. Sementara Messi sendiri sudah memutuskan pindah ke Paris Saint-Germain kan gitu. Nah, dengan peluang juara UCL yang lebih besar, Messi mungkin bisa menjadi pemain yang lain setelah beberapa pemain gitu ya, Seedorf, Ronaldo sendiri gitu, untuk menjadi pemain
yang menjuarai UCL dengan 2 klub yang berbeda. Selama ini kan enggak, kan gitu. Nah, atas dasar ini sih menurut gue, atas dasar itu makanya dia ngerasa ya dia masih punya passion untuk juara gitu loh. Makanya gue mau pindah untuk ke klub yang mau yang punya kans besar untuk juara UCL. Betul. Ya itu juga tadi karena apapun itu sejarah nantinya akan mencatat gitu loh. Sejarah akan mencatat bahwa personal achievement kan, Ballon d'Or. Iya, sejarah akan mencatat bahwa gue masih lebih baik dari sisi misalnya memenangi trofi Liga Champion gitu. Kita ya kan dari seorang Messi gitu. Karena apa yang mungkin selama ini menjadi kebanggaannya dia bahwa Ronaldo bisa membawa Portugal menjadi juara timnas gitu ya, di timnas gitu kan. Satu hal yang tidak pernah dilakukan Messi, akhirnya pecah telur kan tahun ini gitu loh. Nah, pada saat itu pecah telur kan berarti lu udah selevel dong kasarnya gitu. Messi udah pernah juga loh juara sama timnasnya gitu. Ronaldo juga udah pernah, karena sampai kapanpun ini orang juga akan selalu dibandingkan gitu loh. Bedanya dengan dulu Pele dan Maradona adalah mereka tidak bermain di era yang sama. Makanya tidak pernah ada satu comparison yang benar-benar bisa dipakai terhadap dua orang ini kan gitu. Sementara Ronaldo dan Messi sendiri bermain di era yang sama, jadi perbandingan udah pasti apple to apple kan gitu. Berapa gol yang lu bikin, berapa piala yang lu dapat gitu loh, benar bisa disandingkan gitu loh, dari tahun berapa sampai tahun berapa kompetisi antara lu berdua itu seperti apa, siapa menang ya, kasarnya begitu dari sisi pencapaian pribadi kan gitu. Nah, tapi kalau kayak tadi lu bilang bahwa sebenarnya konteksnya itu kan interview udah lama dari zaman dia masih di Madrid segala macam bla bla bla. Ya berarti emang karena mama kayaknya dia juga awal-awal masuk juga bego-bego juga itu Ronaldo gitu ya. Gitu. Enggak ya. Nah, itu dia. Pinter-pinter banget dia. gitu. Makanya ketika orang bilang, kan tadi gue sempat debat panjang sama orang luar sana kan. Dia bilang, kenapa sih lu doyan banget debat? Nggak tahu, kalau lagi bosen. Fanbase-nya United tuh katanya itu nggak tahu diri, menghina Ronaldo. Dia ternyata Ronaldo sentris banget lah, kemana dia, ya disitulah klub yang diikutin. Agak aneh juga ya gue lihat ada orang ngefans ke sebuah tim sepak bola karena pemainnya. Ya, anyway, gue bilang, maksudnya sebenarnya ketika fans United sekarang ini marah, gue sih ngerti-ngerti aja kenapa mereka marah. Mengatakan Ronaldo itu ular, karena ular itu adalah simbol daripada penipuan. Pengkhianat gitu loh ya. Jadi Ronaldo jelas-jelas mengatakan bahwa di interview itu, kalau tadi untungnya ada salah satu follower yang ngasih gue link yang agak panjangannya. Di interview itu dia mengatakan, di 13 tahun dari sekarang pun, dan itu 5 tahun yang lalu ya, kalaupun ditawarkan City, gue tetap akan konsisten mengatakan, saya tidak datang untuk uangnya. Kalau saya butuh uang, saya tinggal ke Qatar. Itulah konteks. Ya itu dia, makanya benar kan? Konteksnya berarti pas dong. Kalaupun gue datang berarti karena passion, karena gue mau juara. Bukan. Gitu. Sampai kapanpun saya nggak akan mau ke sana. Karena kalau masalah uang, saya bisa aja ke Qatar. It's all about the passion. Dan itu konteks pertanyaannya, apakah pernah akan mau main ke City gitu loh. Dia mengatakan tidak gitu loh. Makanya fans United pada marah gitu. Bagi gue setuju dan agak nggak setuju dengan statementnya lu. Gue setuju, Ronaldo itu profesional. Ya, mau kemana aja bebas lah lu. Namanya pemain bola ya kan. Gue juga pernah dalam canan-canan kita kan pernah bilang kalau ada suatu saat yang nawarin gue jadi staff di Liverpool pun gue tetap akan berangkat. Gue tanda tangan dan gue akan. Tapi masalah integritas dan etika. Yes, there you go. Apalagi Cristiano Ronaldo pernah cukup lama main untuk Manchester United. Dia sudah, maksudnya kecuali tadi kayak misalnya kayak Carlos Tevez yang baru datang dari West Ham, selama di Manchester juga dia masih belum bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Di West Ham juga baru setahun, langsung dari Argentina, belum terlalu mengerti kulturnya misalnya ya, contohnya misalnya gitu. Gue sih ngerti-ngerti aja. Tapi Tevez pun dia ngerti kenapa dia pindah ke City, karena dia memang kesel waktu itu kan. Ingat, orang suka lupa, Tevez itu pemain pinjaman di United, bukan pemain yang sudah dibeli. Waktu itu kalau kita mau bayar, kita harus bayar agennya, kita bayar. Ada 3 pihak.
tripartit kalau waktu TVS itu. West Ham United dan satu lagi klubnya TVS yang di Ya, Argentina. pokoknya ada 3 pihak lah. Dia ada agensinya atau apa Betul. gitu, gue lupa. Jadi waktu itu Sir Alex dan manajemen tidak mau. Ya, Terlalu makanya ribet. waktu itu TVS untuk kebetulan City kan memang akan selalu gimana caranya supaya kita sakit hati ya. City nawarin ya TVS mengatakan iya gitu loh. Dan itu sebenarnya lebih sadis karena dia langsung dari MU ke City. Ronaldo udah pindah kemana-mana dulu dan selisih 12 tahun kan. Kalaupun dia pindah ke City, gue setuju dengan kata lu, bebas, itu pilihan lu. Tapi yang gue nggak setuju adalah, ya kayak lu bilang tadi, itu masalah integritas. Lu tahu rivalitasnya seperti apa, lu tahu kulturnya seperti apa. Plus lu nekat, lu betul-betul nekat. Lu mau jadinya Luis Figo-nya Barcelona di Manchester, lu nekat. Kalah Figo, nggak ada apa-apanya. Karena Figo pindah dari Barcelona ke Real Madrid, lu cuma ketemunya itu kalau misalnya Barcelona ketemu Madrid kan gitu ya. Paling itu doang resiko lu. Lah kalau lu pindah ke City, lu mikirin nggak Cristiano Junior, anak lu, keluarga lu, diterornya seperti apa? Karena bukan kita mau bilang kita jadi fans harus dewasa atau apa, itu kan kita omongan kita semuanya ya. Tapi di sana itu lu lihat aja. Figo juga punya keluarga. Ya nggak masuk gua kan. Jadi itu nggak kan ketemu. Jauh dari Madrid, ngerti nggak? Orang Madrid kan nggak mungkin datang ke Barcelona. Makanya jelas dulu secara jarak jauh gitu loh. Jauh. Maksudnya itu ngomongnya makanya yang jelas supaya orang nggak salah tangkap. Kalau tadi lu bilang masalah keluarga, ketika juga punya keluarga gitu. Iya nggak, maksudnya resikonya itu ya keluar lu main, lu resiko ketika lu lagi bukan derby mereka ya, maksudnya lagi ketemu Real Madrid, ya oke, lu bakal dikecam. Lu butuh securities yang udah habis itu selesai karena Figo akan kembali ke Barcelona kan gitu. Betul. Nah kalau ini ya sementara ini habis main kan lu masih di kota yang sama. Kan gitu intinya. Betul. Lu masih di kota yang sama kan sejauh gitu. Itu kan gitu. Dan kalau kita bilang gak mungkin lah fans United kayak gitu, kata siapa? Pertandingan sepenting Manchester lawan Liverpool aja bisa dibatalin waktu itu kan. Gini. Lu tidak bisa mengatakan, maksudnya bukan Patrick ya, kalian tidak bisa mengatakan, kata siapa fans United sampai mau begitu. Yang namanya fans, itu bisa berlaku di luar nalar kalau memang dia udah sangat-sangat. Kalau lu ingat Lee Harvey Oswald, atau mungkin lu ingat kasus penusukannya Monica Seles, gitu betul. Loh, di tenis. Itu contoh benar banget. Itu semuanya karena fans. Makanya si Panji pernah bilang dia tidak mau memiliki fans kasarnya. Karena terkadang fans itu emang bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Gitu loh. Karena dia merasa sangat memiliki. Gitu. Itu contoh paling gampang lah. Monica Seles lagi tanding tenis, masuk ditusuk. Gitu loh. Monica Seles sama Martina Hingis ya, gue lupa. Seles deh kayaknya benar. Monica Seles. Gitu. Termasuk ini siapa yang penyanyi Latina dulu? Yang dia lagi konser, Gloria Estefan. Ya. Bukan. Gloria juga kan? Korban fans juga. Ya gue lupa. Cuma maksud gue ini kita cerita di bidang olahraga gitu ya. Gitu. Monica Seles sudah contoh paling tepat gitu. Terus ya di Indonesia ya kayak kemarin kasus siapa Via Valen yang mobilnya dibakar sama fansnya juga karena ngerasa tidak ditangkepin atau apa gitu. Jadi orang yang sudah sangat fanatik akan seorang tokoh itu bahaya gitu. Itu lebih ngeri dari candu gitu. Jadi terkait Ronaldo kalau opini gua gitu ya. Gue sih terserah lah. Dia mau pindah ke City ya udah gitu karena yang coba gue kompromiin adalah dia seorang juara, dia masih mau berkompetisi gitu ya, masih kepengen meraih gelar-gelar terhormat kasarnya gitu kan untuk klub gitu kan, baik negara, tapi saat ini kan kita ceritanya klub gitu. Tapi di luar itu yang gue sayangkan sebenarnya cuma lu kayak nggak punya integritas aja gitu loh. Lu dibesarkan sama seorang Sir Alex gitu ya, disayang, lu dianggap seorang anak, dan begitu pun lu menganggap dia adalah seorang sosok bapak gitu kan, dan kemudian lu akan pindah ke sebuah klub yang bapak lu sendiri bilang, tetangga yang berisik nih, kalimat tuh keluar dari mulut bapak lu loh. Dari Sir Alex, betul. Gitu loh. Jadi
ya ini masalah integritas. Tapi kan memang di dunia yang semakin sakit nih ya menurut gua, seberapa banyak sih orang yang masih punya integritas? Oke. Gitu Tapi loh. gini loh Bang, gue yang agak jadi pertanyaan. Jujur ya, gue nggak terlalu suka Ronaldo dari dulu. Lo boleh tanya lah anak juga. Gue nggak terlalu gimana. Gue lebih kepada Wayne Rooney dari. Cuman pertanyaan gue, kalau masalah duit dia memang nggak butuh kan. Dia punya brand sendiri, duit dia berlebihan, dia bisa beli pulau men. Ronaldo dari follower Instagramnya bisa bikin negara. Betul, nah itu dia. Jadi menurut gue, lu nggak ini cerita bukan masalah duit. Iya, ini memang enggak. Dan kalau lah kata lu, tadi dia mau cari juara piala gini-gini semua. Oke, City punya peluang lebih besar daripada Manchester United. Jauh. Oke, dia punya peluang untuk berhadapan dengan sekelas PSG saat ini. Mungkin, ya. Cuman kita harus ingat Cristiano Ronaldo dan Pedro Mendes menawarkan diri mereka kepada Manchester United duluan. Lalu manajemen MU mengatakan, "What? 30M? Gaji kamu minta dipotong setengah dari yang sekarang? Kamu terima cuma 15 juta per tahun, per musim? Oh tidak, kami tidak butuh kamu." Nah, makanya kan makanya tidak ada banyak hak. Lalu kan yang nolak, ngapain lu sakit hati katanya kan? Nah, yang sakit hati kan bukan MU-nya, berarti fansnya kan. Gitu. Nah bagi gua, iya. Dan Ole Gunnar Solskjaer juga kan setelah itu langsung mengatakan, nggak tahu setelah atau apanya ya, cuma mengatakan, kalau lu udah main untuk Man United, you don't play with City. I know we're professionals katanya kan. Jadi ini jadi mixing signal semua bagi gua. What's going on? Jadi muncullah teori konspirasi gua. Ya, karena ini pernah dilakukan dia ke Madrid waktu itu. Mendes menawarkan Ronaldo ke Atletico dan ke Barcelona. Gue mikir, jangan-jangan nih, lu sengaja pindahnya ke PSG. Ya itu dia. Jangan-jangan lu sengaja, enggak, lu panas-panasin MU nih. Lu sengaja panas-panasin MU dengan ke City, ibaratnya kayak cewek, ya kan? Oh, aku pengen balik sama mantanku, tapi aku terlalu malu untuk minta mengemis. Jadi aku deketin musuh mantanku gitu. Tadi supaya MU ini akhirnya terdesak oleh fans dengan harapan Mendes. MU didesak oleh fans karena dia udah lihat kekuatan fans MU itu seperti apa. Akhirnya Ronaldo akan kembali ke MU dibayar dengan harga yang mungkin lebih di atas 30 yang diberikan Juventus dengan fee-nya untuk agennya kan. Karena kalau misalnya cuma 30 ke Juventus, Mendes nggak dapat apa-apa. Atau apalah teori gue gitu kan. Jangan-jangan ini cuma cara gimana MU bisa membeli Ronaldo kembali. Itu harapan gue sebagai fans ya, walaupun gue nggak terlalu suka sama MU. Tapi at the end of the day, you're right. Lu mau ke klub mana aja dia, it's your choice. Dan kalau gue sendiri kan kayaknya pernah bilang di Porsalang, kalau misalnya ada kesempatan CR7 untuk balik sih, gue lebih setuju CR7 balik gitu loh. Karena mental yang dibutuhkan kan gitu. Yes. Itu kalau gue ya gitu. Kalau gue, kayak gue udah pernah bilang lama. Gue udah pernah bilang di episode yang kapan lah gitu. Tapi kalau ngelihat sekarang, apalagi ngelihat bola panasnya Mbappe yang hampir pasti pindah ke Madrid gitu ya. Tempting lo main sama Messi. And wouldn't it be nice? Bukankah semua pemilik menginginkan lu memiliki Cristiano Ronaldo dan Messi at the same dan gini loh. Apabila dia pindah ke PSG, lu tidak akan berkompetisi lagi dengan Messi. Lu akan sama-sama berusaha mendapatkan Piala Champions, satu hal yang tidak pernah diraih PSG. Once itu kejadian, yang diuntungkan siapa? Dari sisi pribadi. Ronaldo. Ronaldo. Karena kayak tadi gue bilang. Jumlah. Dia dengan 3 klub berbeda jadinya. Dia dengan 3 klub yang berbeda. Sementara Messi kan nggak mungkin ngejar lagi dengan 3 klub yang berbeda. Cuma 2 dapatnya. Akan sangat tempting gitu. Makanya sampai saat ini sih gue tidak, I don't buy that shit gitu ya, bahwa dia akan ke City gitu. Cuma di otak gue ya kalau emang dia mau pindah ke City ya udahlah gitu kan, selesai gitu ya. But deep down gitu ya, gue masih ngerasa kayaknya ini plot twist deh. Either ke PSG gitu ya, karena once dia pindah ke PSG gitu kan, Messi tidak punya hak veto di situ sebagaimana di Barcelona. Oh yes, betul banget. Belum punya. Mengakar soalnya. Dan di PSG ada Ramos. Betul. Nah, jadi
ngelihat saga yang terjadi sekarang gitu ya. Ya gue sih masih berharap dia waras lah. Gue masih berharap dia punya integritas. Di gitu. UEFA ada namanya financial fair play, Bang. Lah kan sekarang secara gaji, kalau Mbappe keluar kan struktur gaji juga jauh turun. Enggak lah. Gimana sih? Lah gaji Mbappe lebih gede dari gaji dia di Juventus, men. Ngaco lu. Oh iya ya, betul ya, betul. Iya. Jadi kan tidak mengganggu gitu. Ya, kalau gue sih waktu itu Messi, Mbappe, Neymar ya. Gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya ya bisa jadi nih ya. Ya enggak, korek nih Famrong ya. Tapi yang seingat gue gaji Mbappe lebih besar daripada gaji Ronaldo di Madrid. Nanti kalau misalnya ada yang mau mengoreksi ya silahkan gitu loh. Seingat gue sih masih lebih gede Jumba. Cuma ya itu tadi gitu loh. Plot twistnya sih gue berharap sih ke PSG aja udah gitu. Walaupun apalagi kalau kita kayak kata lu Ronaldo ini adalah tipikal pemain yang selalu ingin tantangan yang baru kan gitu. Iya. Dia udah pernah menang naklukin Inggris. Dia udah pernah Inggris angkat gitu Premier League 3 kali. Dia udah pernah memenangkan FA Cup, dia udah pernah memenangkan League Cup. There's nothing else. Lu udah pernah juara Champions juga ada sama klub Inggris kan gitu. Iya, jadi there's no challenge kecuali kayak kata salah satu yang follower gue tadi reply, mungkin dia butuh tantangan. Dan akhirnya gue pikiran, iya mungkin dia butuh tantangan baru. Dia butuh uji coba nyali. Saya semua di sepak bola saya sudah menangkan. Hampir semua, kecuali Piala Dunia. Tapi saya belum pernah namanya punya tantangan uji nyali. Gimana rasanya tinggal di sebuah kota jadi pengkhianat kan gitu. Itu belum. Tapi kalau gue lihat sih ya mungkin plot twist-nya sih itu gitu. Karena kalau dia bicara passion, ya sebenarnya itu tadi gitu kan. Ya passion lu paling kalau ke situ cuma buat juara Champions League doang gitu loh. Passion untuk juara Premier League kan sedikit inilah ya. Sementara kasarnya City sendiri di Liga kan cukup superior lah. 10 tahun terakhir kita bilang atau 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir gitu kan cukup mendominasi lah kan kita bilang begitu gitu. Nah, sementara kalau lu pindah ke Paris juga lu belum pernah lo juara di Liga Prancis. Akan nambah CV kan gitu loh. Kemungkinan lu buat juara liganya udah kemungkinannya 90% kan? Gitu loh. Dan lu akan bahu-membahu dengan Messi jadi apa yang Messi dapatkan lu akan dapat juga di situ gitu loh. Gitu. Jadi rekor nggak bakal bisa dilewatin lagi kan jadinya. Udah, karena lu jalannya udah bareng. Lu di mobil yang sama. Lu di mobil yang sama ini gitu buat ke finishnya gitu loh. Bukan beda mobil kan gitu. Tapi di luar itu kok nggak pengen deh ada Ronaldo. Gue pernah baca di artikel mana gitu. Ya. Ronaldo. Tapi kan sekarang ada Ramos di situ. Iya sih. Dan gue kalau misalnya gue pemilik PSG juga, gue pasti tergiur lah, men. Iyalah, mainin Messi sama Ronaldo. Apa 3 M pound? Man, that's cheap kan gitu. Sementara Mbappe itu kalau nggak salah 160 atau 180 lah, gue lupa lah ya, mungkin boleh dikoreksi gitu kan. Men, itu cuma 1/6-nya, kalau 180 cuma 1/6 dari harga yang diminta Juventus. Itu harga mentoknya ya? Juventus mintanya dari 20 sampai 30 kan 30. Gitu. Itu 1/6 doang. Gitu. Dan Liga Prancis sendiri itu kan sekarang udah keluar dari 5 besar Liga Eropa. Berita terakhir gitu ya. Plus ini promo buat Piala Dunia 2022, Pet. Pemilik Paris itu kan orang Qatar. Oh iya, oke. Dan kalau dia mengatakan kalau saya butuh duit ya, saya tinggal pindah ke Qatar. Bisa jadi. Jelas, clear kan? Itu kan hint loh. Nah, kalau gue butuh duit, gue pindah ke Qatar. Ke Qatar. Teknologi kita cocok kali ya kan. Qatar. Gue pindahnya ke Qatar kalau gue butuh duit gitu. Artinya kalau gue butuh duit ya gue pindahnya ke PSG. It's simple gitu. Kan gitu. Tapi kan passion gitu. Nah, itu yang lagi dikulik-kulik orang gitu ya. Ya ini sih cuma perbincangan kayak kita bilang sebelumnya di awal bahwa poros orang itu obrolan 2 orang di warung kopi di Medan. Suka-suka hati kami aja kalian mau bikin kayak apa. Cuma bolehlah kalian pikirkan kan gitu. Tapi deep down inside kalian kan nongkrong sama kami di sini yang lagi ngopi udah 2 tahunan. Kan? Iya, udah 2 tahun, udah tahu lah kalian gitu kan, susu gitu.
Jadi tapi deep down inside kalau ditanya gue lebih kepengen jual Pogba ke Juve, ambil dia CR7, lu taruh CR7 jadi striker, atau sama Cavani, Martial lu buang segala macam, dikeplak-keplakin kepala lu kebanyakan joget. Gitu, marah-marah dia. Kalau itu mungkin hampir nggak mungkin terjadi sih. Ya, karena satu, pemilik kita itu rakus uang. Udah. Men, sorry, justru penjualan jersey Ronaldo pasti lebih di atas Pogba, Pet. Romantisme. Sekarang logika kau gini aja, Wan. Ya, aku pun agak bingung ini. MU menolak Cristiano Ronaldo. Mendes sudah nawarin ya. Sebelum nawarin kemana-mana, MU duluan yang ditawarin. MU menolak Cristiano Ronaldo untuk kembali dengan harga 20-30 M pound sterling. Bukan. Yang harus dipikirkan adalah kalau lu ambil beban gajinya. Kan masih belum terlalu... 15. Ya, 15 juta kan itu nambah, Pet, tanpa lu nggak bisa berhitung secara pengeluaran rumah tangga ya? Kau jual baju kaosnya aja 15 juta itu tertutupi untuk selama satu musim dia ya, bersama MU. Tapi ya justru itu. Tapi lu sebagai pebisnis, lu mau penghasilan yang lu dapat cuma habis untuk satu titik doang? Bisa itu kan? Nah, lu mau nih duit yang lu dapat nih cuma buat bayar utang itu doang kasarnya? Kan enggak dong. Lu pebisnis lu. Lu kan pasti mau duitnya tuh bisa buat yang lain-lain. Buat beli mobil baru si Afram, buat beli rumah baru si Joel gitu loh. Nggak ada kepikiran untuk perbaiki atap Old Trafford tetap Enggak. Lah kalau gue cuma jual baju CR7 untuk bayarin gaji dia kan gue nggak dapat untung dong berarti. Wah, itu bukan pebisnis, Wah. Itu orang tamak yang namanya Glazer ya kayak gitu cara. Nah, iya itu kan pebisnis yang tamak kan kita sama-sama tahu. Gimana sih? Kalau lu mikir pakai logika gitu loh. Inilah fans United ini ya. Aku kasihan sebenarnya lihat kita ini. Dikasih Sancho ya kan, dikasih Varane, lupa kita Glazer out-nya ya enggak? Hilang. Udah happy aja hilang. Kalem langsung semua ya. Yang diributin malahan kenapa dicadangin terus. Bukan. Kenapa masih ada Glazer? Kenapa belum diperbaiki Old Trafford? Kenapa fasilitas masih kayak gini aja? Kenapa harga tiket lagi kan gitu? Itulah namanya prinsip. Lu dicekokin satu, lu lupa. Kita itu fans kayak perempuan, Wak. Kalau dalam hubungan, ya kan? Ngambek. Ya udah mau makan apa deh? Ya makan lagi kita ya deh. Udah selesai. Bagus sekali kaos itu ya. Dasternya bagus sekali pokok deh. Aku beliin ya. Gitu. Udah selesai. Udah selesai. Happy paling masih ngambek sebentar ya kan. Iya. Dikit akhirnya lupa bahwa sebenarnya tujuannya itu ya dan belum ada perbaikan dari mereka sebagaimana yang kemarin dijanjikan loh bahwa mereka akan lebih involved terhadap klub. Nggak berubah-ubah juga loh. Nggak berubah juga gitu loh. Tapi mau berubah mana perubahan? Masih aja lu tamak, masih aja lu begini. Rumah masih dibayarin. Ya renov cuma habis 20 juta. 20 juta itu elah kecil. Tapi begitu lu udah lagi ngomong kayak gitu. Dek. Mau enggak deh? Sancho deh, bagus deh. Sancho. Dan Sancho cadangan juga. Iya, abang baik kali kan gitu. Sancho sama Varane masih cadangan juga. Gue mau nunggu sampai kapan? Ini sekarang kan orang bilang lawan Watford sih main sih, Bang. Apa? Taruhan yuk. Lawan Wolves main. Tekanannya udah terlalu gede sekarang. Kok lawan Watford? Lawan Wolves. Kok Watford? Wolves lawan Wolves. Ya main sih. Feeling gue. Yang satu lagi musang. Ya. Yang satu lebah. Watford kan lebah. Lebah. Hornets julukannya. Warnanya sama-sama kuning. Kuning. Iya. Ya, gitu. Maksudnya, jadi tekanannya kan lagi gede-gede ya. Nah, ya lawan Wolves sih feeling gue sih akan main ya, gitu ya. Akan main, cuma kan yang jadi PR sekarang adalah cederanya Scott McTominay. Nah, dan kenapa kalau kita balik lagi sedikit tadi ke Ronaldo, kenapa ya United menolak gitu ya? Ya mungkin lihat kondisi sekarang Scott McTominay, prioritas lu bukan Ronaldo sebenarnya gitu loh. Lu butuh DMF, lu butuh holding. Ya makanya kan mungkin bisa jadi dibeli asal lu masih bisa offload beberapa pemain.
sehingga ada slot yang tersedia untuk gaji dan bayar kan gitu. Itu lagi Iya satu kan? lagi tadi. Itu lagi tadi satu. Hari ini Twitter rame dan gue bahagia. Ada yang bilang, Bang, tapi gue tanya sama lu Bang, emang ada pemain United yang bisa dijual, yang udah terjual musim ini? Terus gue bilang, Pereira ya, kayaknya ya. Selain itu belum ada sih, kan gitu kan. Ya, Pereira juga kalau nggak salah gue Bang, kata dia ya, kan lagi on loan with option to buy sama kayak sepatu di Lazio. Terus itu gue mikir, ya juga ya. Terus gue jawab dong, berarti benar dong omongan gue sama Fuad selama ini di Porsalat. Kualitas pemain MU yang ada saat ini yang kemarin-kemarin juga, emang kualitasnya begitu-gitu aja, nggak worth the money, nggak ada yang mau beli. Jadi wajar dong kalau 2 tahun terakhir ini kita bilang, Ole itu hebat, gak bisa bawa MU Big Four selama ini masuk semifinal dan kemarin ke final hanya dengan squad yang apa adanya. Benar nggak? Benar nggak? Jadi Iyalah. yang bikin taktik siapa? Dia bisa bikin kayak gitu loh. Seorang dengan kualitas pemain yang orang lain juga malas beli. Cuma ini dipinjem ini kualitasnya mah pinjem doang gitu. Kalau beli sih enggak gitu. Kalau beli enggak lah. Sementara kalau lu lihat dulu kan kayak Van Nistelrooy, Beckham, Stam, kemudian Nicky Butt, segala macam kita, Gabriel Heinze, Nemanja Vidic, semua bisa dibeli. Ada yang nawar dijadiin gitu. Duit. Iya. Di cash gitu loh, di COD kan. Sekarang orang minjem karena tahu kualitasnya Pereira, masa gue mesti bayar? Gue pinjam aja dulu deh. Gue lihat nih, kalau setahun bagus baru gue beli. Oke lah, gue bayarin. Iya, baru gue beli. Kan? Nah, berarti kan balik lagi. Kalau lu bilang pelatihnya miskin taktik dengan kualitas main yang orang aja, kayak gue nggak yakin deh ini orang bisa main bagus gitu kan, under gue gitu ya. Gitu. Itu. Jadi. Dan Gibbs ada nggak? Leeds bang, Leeds. Ada awal. Padahal kemarin udah kelihatan loh, secara statistik pada saat lawan kemarin Soton tidak ada yang berlari loh pemain. Ya, gue setuju dengan omongan Tio. Di episode kemarin gue nonton yang gue terpaksa absen. Dan James tuh mau kerja. Dan gue setuju dengan omongan Panji, kalau bisa tuh digabung tuh dua. Ya, dan James digabung dengan si siapa dia kasih kemarin yang Martial digabung jadi satu atribut-atributnya dan jadilah seorang pemain baru ya kan, Anthony James karena atau Dan Martial. Udah banyak juga deh yang bikin ngebahas kenapa secara taktikal Ole masih mainin dia gitu. Dan cuma balik lagi gitu ya, beberapa kan cuma mau ngelihat gol, main cantik, lu bisa dribbling segala macam, ya nggak disalahkan juga karena preferensi kan gitu. Tapi kalau lu lihat efektivitas gitu ya, work rate-nya tinggi. Nah, karena kan sepak bola itu kan permainan tim gitu, lu butuh orang yang mau berkorban buat tim lu. Karena kalau lu cerita kayak gitu, mungkin lu seorang Beckham tidak akan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seorang Ole Gunnar Solskjaer waktu lawan Newcastle gitu loh. But this is tim ini permainan bergu, permainan tim gitu loh. Itu kan Ole sampai turun ke bawah nekel si Robert Lee kalau gue nggak salah sampai jadi kartu merah kan. Itu kan berarti itu kan work ethic gitu loh. Pun dengan James kemarin pada saat lawan Leeds kan juga yang ada dapat counter attack, dia ngelakuin hal yang hampir sama kan gitu. Jadi kalau lu cerita atribut teknikal gitu ya, dia jelas tidak seksi gitu. Dan James bukan seorang pemain yang lu harapkan bisa seperti Rashford, Greenwood segala macam lah gitu. Tapi when it comes to eagerness, kemudian work ethicnya dia, ya credit where credit is due gitu loh. Ini menurut gua ya, gitu lu nggak boleh. Tapi kalau mau nutup mata sih terserah, itu hak orang juga. Cuma kalau gue sih ngelihatnya situ. Jadi gue suka Dan James cuma emang simply karena work rate-nya aja gitu loh. Gue sangat suka itu orang. Gue suka itu orang karena emang work rate-nya aja cukup bagus menurut gue sampai saat ini, sehingga pelatih yang ngadepin tiap hari tahu siapa yang mau gue mainin Sabtu nanti gitu. Itu sih, dan itu hal yang sama berlaku terhadap Varane sama Sancho lah. Kenapa sampai dua game awal tidak dimainkan dari awal sama sekali gitu ya. Varane sempat cedera kalau gue nggak salah gitu ya,
Sancho juga yang habis libur segala macam bla bla bla. Ole itu yang ngadepin mereka setiap hari di tempat latihan gitu loh. Dan ya gue nggak tahu ya, gue zaman dulu masih SSB aja itu kalau mau main tuh pelatih nanya sama gue, siap nggak main tar gitu loh. Ya kalau kita jawab kayaknya ini nih kurang ini nih coach gini nih, pasti itu akan jadi pertimbangan dia gitu loh. Gitu. Dan kemarin sempat keluar comparison yang Sancho bisa bermain di ruang sempit yang pada saat di Dortmund sama kemarin di United pada saat dia ada mau wall pass sama Aaron Bissaka sama satu lagi siapa gitu, gue lupa gitu ya. Nah orang lupa yang kemarin lawan Soton itu penampilan kedua dia ya, sebelumnya main di reserve kalau gue nggak salah ya, ada ya, dia ada sempat dimainkan lawan Burnley apa siapa gitu, Burnley kalau friendly ya friendly lawan Burnley. Ya benar kan gitu. Itu penampilan kedua dia bersama gitu ya. Sementara di Dortmund lu cek aja tuh yang pada saat Sancho seperti itu tuh penampilan keberapanya dia gitu loh. Gitu. Jadi masalah chemistry gitu-gitu kan ada yang cepat nyatu dengan tim. Ada yang masih butuh adaptasi gitu loh. Jadi kalau gua ya nggak kayak si Patrick Kampret tuh yang senangnya udah kayak orang orgasme gitu kan pada saat Sancho dibeli gitu ya. Kalau gue sih karena mungkin Patricknya itu gue. Kalau gue sih karena mungkin udah lebih sering orgasme daripada Patrick, jadi gue ngerasa biasa aja ini Sancho gitu. Jadi bagi gue berharap dia main muter ke Kaban Jahe dulu, baru pindah ke Manchester tuh gue apa lu? Gue nonton di episode kemarin dan gue agak protes penutupannya. Jahit. Oh nggak dijahit, lu pakai double tape kan, yang warna hitam itu ya? Hepit. Isinya, biar langsung nyatu sama kulit ya. Gua cepet sembuh ya bang, semoga jangan banyak gerak. Apaan nih? Gue nggak tahu apa-apa, gue nonton gue. Jangan banyak gerak bang, takutnya nanti terbuka lagi jahitannya. Apaan nih? Padahal gue udah bilang. Ya Allah, sunat kedua ya Allah, apa-apaan ini? Padahal gue udah bilang, lu nggak dijahit, lu tuh dipakein double tape yang warna hitam itu, jadi nyalu sama warna kulit kan, jadi nggak perlu dibuka gitu. Sama kayak jahitan kan sekarang yang modern juga nggak perlu dibuka, itu udah nyatu tuh ke dagingnya gitu. Gitu. Jadi balik lagi lawan Wolf, ya gue sih berharap dimainkan dari awal gitu ya. Gue berharap dimainkan dari awal gitu. Cuma back tengah sih mungkin yang akan sedikit dilema ya. Di luar kemarin pan-pannya main jelek gitu back kita gitu ya. Tapi ya lu mesti milih sih, nyadangin Lindelof over Varane kan gitu. Untuk di depan sih harusnya ya udahlah lu main. Gue lebih setuju sama Rio Ferdinand. Mainin Maguire aja yang cadangkan. Oh, Maguire cadangin gitu ya. Ya boleh. Juga. Jadi cambuk juga, bukan karena dia boleh lah. Enggak. Betul-betul jadi cambuk. Dia udah mulai agak nyaman nih. Kemarin 2 kali. Ya. Errornya tuh unwanted and unneeded. Dan error dia itu juga berapa kali dibikin musim lalu lawan Everton kalau nggak salah sempat begitu, yang di body charge kehilangan bola jatuh kan gitu. Plus udahlah lu mainin aja si Greenwood dari awal gitu ya sebagai striker, ya lu taruh Sancho di kanan, ya kalau lu mau mainin lagi Pogba di kiri ya udahlah gitu. Iya. Gitu. Karena kemarin gua nggak ikutan bang, gua cuma kasih opini gua ya. Kalau kekalahan seri kemarin lawan Soton yang rasa kalah itu, jujur kalau kali ini gua nyalain Ole sih. What the hell man, lu udah punya winning formula, lu ngapain otak-atik? Winning formulanya apa? Ya maksudnya ada Dan James ya. Lu ngapain masukin Martial sih gitu loh. Kalaupun lu mau masukin nanti, kalau misalnya perlu nanti pas waktu cup kek atau apa kek, atau lu mau masukin lagi di setengah babak pertama, babak kedua atau apalah, yang penting lu jangan ganggu chemistry yang udah terjadi yang di lawan Leeds kemarin gitu. Winning formulanya apa? Ya, ada siapa? Ada Pogba, ya kan? Ada Pogba di kiri gitu. Terus di depan Greenwood. Ya kan? Terus lah McTominay lagi cedera, lu bisa ganti itu kan. Oke. Walaupun akhirnya masalahnya itu kemarin dari holding juga. Ya itu. Iya, makanya jadi nggak usah lah kalian terlalu benci dan nggak usah kalian ikutin kali itu Ramot, Panji, orang-orang nggak ngerti bola itu, betul gue bilang. Iya, asli dah. Dan nggak ngerti bola, tapi gue mau lu gantiin sama Panji. Lah, paling nggak kan dia punya edit value dari sisi tampang sama suara. Gue ganteng tau. Gitu. Lu tuh nggak ada. Lu tanya nyokap gue.
Lu nggak ada edit value-nya sama Lu sekali. tanya nyokap gue, pasti dibilang nyokap gue. Dan kalau gue ngobrolin keluarga sama Panji akan lebih nyambung. Gitu loh. Gue ngomongin misalnya orgasme gitu sama Panji, itu akan lebih nyambung. Gitu loh. Akan lebih nyambung gue ngomong sama Panji gitu. Misalnya, Ji, keramas tuh bokin semalam gitu. Oh iya bang, lu juga ya? Enak gitu loh. Sama lu kan nggak bisa. Gitu. Ya kan? Gitu. Jadi balik lagi. Ya memang kemarin, tapi kan salah dia kenapa? Ya bukan pembelaan. Mungkin dia masih berharap Martial bisa memberikan sesuatu gitu ya. Karena kan ntar kalau lu nggak kasih kesempatan pada saat yang lain mentok, akan ada juga corak kenapa sih nggak lu coba mainin Martial segala macam gitu. Selalu ada kenapa sih gitu loh. Sementara terkait Fred sama Matthijs kan emang udah dari dulu PR-nya itu nggak bisa dimainin bareng gitu loh. Lembek selembek-lembeknya kayak kue lapis, tau lu. Iya, dan kita juga udah berulang kali di episode di Porosal ini. Iya, nggak bisa. Itu udah lock space. Dia bagus dari visi, dia punya pengalaman, tapi kecepatan dia udah nol. Mungkin sih Fred sama Van de Beek nanti akan dimainin lawan Wolves. Yes, itu dia. Mungkin. Dan karena apa? Karena Van de Beek punya kemampuan untuk mengeksploitasi ruang juga, gitu loh. Satu hal yang dibutuhkan Sancho, kasar gitu. Dia bisa bermain di ruang sempit kan gitu. Jadi lawan Wolves sih gue berharap ya Van de Beek sama Fred lo mainin gitu kan sebagai gelandang tengah, Sancho di kanan, Greenwood di kiri, striker kasih Cavani, udah selesai. Bruno di belakangnya nomor 10. Udah nggak apa-apa, Dan James cadangan nggak apa-apa, gue isi ikhlas gitu. Tapi jujur ya Bang, gue ada keinginan gue. Ini kan selama ini kita pakai dua holding ini kan selalu untuk melindungi dua back kita yang kerap kali salah kan. Ya sekarang kalau misalnya lu mainin Varane ya udah lu gambling deh, lu mainin Fred doang, mungkin lu taruh Pogba di double pivot gitu misalnya gitu. Betul. Ya silakan aja, boleh aja kok. Apa Pet berharap, gue berpikir gini, kenapa nggak mau coba? Ntar cuma kalau misalnya kalah segala macam, gak usah teriak-teriak ya. Nggak, gue kalau misalnya lu betul-betul, maksudnya kalau kayak kemarin itu gini loh, kenapa gue bilang why change the winning formula? Lu udah lihat Martial di game lawan Leeds, ineffective. Lu lihat 15-20 menit yang pertama, bahkan 45 menit yang pertama, basically this guy is doing nothing kan gitu. Ya. Telat lagi lu menggantikannya gitu loh maksud gua. Lah ini kan masalah kepercayaan tadi kan. Ya sama lah kayak lu kan pada saat dekat sama orang kan lu percayanya setengah mati sampai kemudian lu dikhianati. Kenapa harus ke situ lagi sih Bang? Enggak, iya benar kan. Dalam hati kecil lu pasti enggak, ini pasti orang bisa berubah kok. Selalu begitu loh, Pet. Gitu, selalu begitu gitu. Paham kan? Sedih gue. Cuma memang kesalahan adalah terlalu it takes time to take an action gitu loh. Yes, terlalu lama lu ngambil perubahannya, membiarkan. Ya kayak lu kan, kalau misalnya kemarin lu mau lebih cepat kan harusnya mungkin lebih ini sekarang itu. Sorry Bang, ada telepon dari bokap gua cabut duluan ya. Gitu. Jadi ngomongin bola aja Bang. Gitu. Jadi ya kalau gue sih kalau Wolves sih gue itu ya, gue berharap Van de Beek, Fred, ya Varane over, ya gue masih Maguire lah ya gitu ya. Varane, Maguire. Oh ya, I have no problem. Itu sih, walaupun tetap gue masih berharap lu main deh 3-4-3. Atau yang kayak lu bilang sama Panji atau Tio kemarin ya. Ya udah, kan ini McTominay lagi cedera nih. Lu mainkan aja Lindelof. Enggak, gue nggak pernah bilang. Gue tidak pernah. Kayaknya Tio atau ya Tio. Ya udah lu mainkan aja Lindelof sebagai holdingnya gitu. Gimana juga dia. Bukan, itu kalau main 3 back, karena pada saat bermain dengan 3 back secara tidak langsung bisa jadi Lindelof ini atau ya satu back tengahnya akan berposisi lebih sebagai shield-nya gitu loh. Itu sih gue setuju. Tapi kalau dengan 4-2-3-1 lo mainkan Lindelof sebagai seorang holding midfielder gitu loh, kayaknya gue nggak yakin gitu. Itu aja. Udah jam 6 kurang. Gitu lawan Wolves ya itu tadi ya, kalau gue sih berharap Ole udah paham nih sekarang, lu cukup ngelihat di 2 pertandingan awal untuk kemudian menentukan siapa yang akan lu taruh di depan. Aduh, grup UCL. Betul, itu harus kita bahas lagi. Udah mau maghrib. Ya, kita bikin singkat aja. Grupnya kita, kalau kata Koci,
grup lawak katanya. Isinya Young Boys, Atalanta, Manchester United, dan ya kembali lagi bertemu dengan Yellow Submarine, Villarreal. Yang lawa itu Arsenal, bukan grup UCL, oke? Udah ya. Emang ada masuk di dalam drawn. Ya makanya dibilang lawa. Udah, gue Fuad. Gue Patrick. Nanti next time kita bahas UCL ya. Guys, juga jangan lupa kita akan bertemu dengan siapa di West Ham di League Cup. Sementara City ketemu siapa? Wycombe. Wycombe. Gimana nggak langganan final ya nggak? Terus aja FA kasih berapa Glenn? Lu perlu belajar tentang judi bola deh kayaknya, sama suap segala macem gitu loh. Karena itu seperti kentut, nggak terlihat cuma bisa lu cium. Lu boleh gitu. DM gue kalau mau. Nah, gue udah sering kasih kisi-kisi gitu loh. Jadi tidak usah terlalu naif memandang sepak bola, udah gitu. Itu aja. Gue Fuad. Patrick. Thank you for watching. Bye.